Dekat dengan warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada satu orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka atas kecelakaan untuk dikatakan itu sekarang meninggal dunia dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang, 1 orang ditemukan di lokasi kejadian. 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Namun mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Longsor yang melanda Banjarnegara membuat ratusan orang dievakuasi, sementara 194 rumah rusak terdampak longsor. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan sudah tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah. Sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Tak hanya itu, sebanyak 671 orang mengungsi ke tempat aman karena tanah rawan longsor kembali. Menurut data tadi malam dan laporan dari warga yang mengungsi, ada 27 orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini masih kita terus lacak. Jangan-jangan dia ada di tempat saudaranya ataupun belum ngabari ke saudaranya, sehingga data itu masih bisa berkembang terus, sehingga ini masih terus dilacak. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Saat ini korban selamat diungsikan di 3 tempat berbeda, yaitu Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandan Arum. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Mapping dari berdasarkan keterangan dari kepala desa,
tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 13 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara itu, petugas mencatat ada 10 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Posko Tanggap Darurat BNPB Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam Henry, berapa korban yang berhasil dievakuasi di hari ini Henry? 4, 3. Nah, Wiki, sekiranya kalau untuk dievakuasi ataupun di proses hari evakuasi di hari kelima maksud kami, ini tercatat ada sekiranya 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Secara total disampaikan bahwa data yang kami terima dari BNPB ada 46 orang yang terdampak, kemudian 23 orang lainnya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan sudah berhasil dievakuasi sebanyak 16 orang. Dan tandanya untuk hari ini berhasil mengevakuasi sebanyak 3 korban yang berada di titik sektor A2 ataupun berada di Desa Cibuyut. Dalam insiden ini ataupun insiden tanah longsor yang terjadi di Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekiranya mengakibatkan 2 dusun yang terdampak. Satu diantaranya adalah Dusun Tarukahan, kemudian juga Dusun Cibuyut. Dan tidak hanya itu, Wiki dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi, tim SAR gabungan memulai proses evakuasi sejak pagi hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan diselesaikan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam proses evakuasi tentunya juga terus dilakukan, namun jika terjadi hujan ini akan dihentikan, yang kemudian juga ini proses evakuasi juga mengalami sejumlah kendala seperti halnya curah hujan yang terus turun di kawasan Kabupaten Cilacap ini seminggu belakangan yang juga mengakibatkan sejumlah tim SAR gabungan ini kesulitan untuk melakukan proses evakuasi, dan kemudian kontur tanah yang juga mengakibatkan kesulitan untuk proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini sudah menggunakan 9 anjing pelacak dan menggunakan 23 eskavator ataupun alat berat. Tadi pun juga kami mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak BNPB, yang juga disampaikan oleh Kepala BNPB maksud kami, ini berkaitan dengan relokasi daripada warga sekitar yang sudah disediakan lahan untuk membangun rumah sementara ataupun tempat sementara, dan juga nanti ada tempat untuk warga yang sudah disediakan untuk 296 KK. Nah, itu sejauh kami memantau sampai hari ini di proses evakuasi hari kelima, tercatat ada 3 korban yang sudah berhasil dievakuasi. Wiki, kembalikan ke Anda. Baik, Randy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Benjangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Dalam tinjauannya, Kepala BNPB menyebutkan semua daerah di Indonesia telah memiliki indeks risiko bencana. Dari 514 kabupaten kota, terdapat 156 wilayah risiko tinggi. Sementara sisanya masuk dalam kategori sedang tanpa ada satupun wilayah dengan risiko rendah. Setiap hari BMKG memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, namun luasnya wilayah Indonesia membuat teknologi belum dapat menentukan titik pasti potensi longsor meskipun mitigasi terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca pun telah dilakukan di Jawa Tengah selama beberapa minggu ini, namun terbatas biaya dan sarana sehingga sempat dipindahkan ke Jawa Barat saat ancaman di sana meningkat. Hingga akhirnya terjadi longsor di Cilacap. Sebelum terjadi bencananya itu tadi sudah saya jawab. Dan kami juga selalu melakukan mitigasi. Ya. Cuma ya, kan ini luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote itu luas sekali. Nah, teknologi yang mengatakan titik longsornya di mana, titiknya belum ada. Ya tadi kan saya katakan untuk Jawa Tengah ini kita baru saja melakukan operasi modifikasi cuaca. Kan kalau mbaknya mungkin orang Jawa Tengah kan beberapa minggu ini terang gitu. Itu kan operasi modifikasi cuaca. Tapi kan nggak bisa juga terus-terusan di sini karena itu operasi yang sangat mahal dan sarananya juga terbatas. Dan daerahnya sangat luas. Kemarin kita geser ke Jawa Barat karena ancamannya ternyata tertinggi di Jawa Barat. Jawa Tengah yang bagian selatan ini relatif masih bisa ditahan begitu. Ternyata tiba-tiba longsor begitu. Nah, makanya ini geser lagi ke sini gitu. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pencarian korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mas Suki. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Pak Abdul, kita ke proses pencarian korban longsor yang ada di Cilacap terlebih dahulu. Update-nya sejauh ini seperti apa? Meninggal dunia itu 16 orang, sehingga sisa yang masih dalam daftar pencarian dari tim gabungan di lapangan itu 7 orang lagi, Mas Suki. Ini kita harapkan dengan kondisi cuaca yang sudah mulai terkendali dengan adanya operasi modifikasi cuaca, seperti tadi yang disampaikan Kepala BNPB, kita bisa optimalkan yang 1-2 hari ke depannya. Apa tantangan paling sulit untuk dilakukan pada saat proses evakuasi bencana korban longsor di Cilacap, Pak Abdul? Jadi luas atau panjang dari daerah yang terdapat material longsoran itu, kalau kita ikuti daerahnya itu hampir 950 meter, hampir 1 kilo sendiri. Kayak 1 kilo ini dibagi 2 sektor oleh Basarnas dan tim gabungan, sektor 1, sektor 2. Nah, di sektor 1 ini ada 1 titik yang agak sulit untuk dijangkau, titik A1. Sedangkan yang lainnya itu relatif sudah bisa terjangkau dan dugaan korban yang ada di situ sudah berhasil kita evakuasi. Nah, tantangan di lapangannya sebenarnya 3 hari pertama, 3 kali 24 jam pertama itu masih sering turun hujan. Nah, kondisinya kalau di daerah terdampak ini turun hujan, ini tanah gemburnya itu masih ada pergerakan, jadi sangat membahayakan personil di lapangan. Tentu saja kita ingin mempercepat, mengakselerasi operasi pencarian, tetapi keselamatan personil di lapangan juga yang utama. Makanya kemudian ada dukungan alat berat baik dari BBWS, Kementerian PUPR, kemudian Kodam Diponegoro dan banyak dukungan sektor lainnya, sehingga total alat berat di lapangan itu mencapai 25 unit, dengan dukungan 18 ekor anjing pelacak atau canine. Nah, ini yang bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi, tetapi memang pada saat pencarian, begitu hujan turun, kita pending dulu. Tim mundur dulu sampai berhenti, hujan berhenti, kondisi tanah mulai stabil, kita mulai lagi. Ini tantangannya di lapangan.
Baik, artinya memang ekskavator ataupun alat berat, kemudian juga anjing pelacak, semua kemudian sudah diturunkan untuk mencari korban yang sampai dengan saat ini masih hilang dan belum ditemukan, begitu Pak Abdul ya? Benar. Update 16 tewas dan 7 orang masih hilang, betul? Benar. Sampai sekarang itu 16 jasad sudah dievakuasi dan kita masih mengharapkan sisa 7 korban yang masih dilaporkan hilang yang masih masuk dalam daftar pencarian ini bisa kita temukan 1-2 hari. Proses pencarian sudah berlangsung 5 hari. Ada target pencarian terkait dengan korban yang hilang, Pak Abdul? Ya, standar prosedurnya untuk operasi SAR itu 7 kali 24 jam. Nah, sekiranya dalam 7 kali 24 jam ini nanti masih ada korban yang masih belum bisa diketemukan, nanti tim gabungan pemerintah daerah itu akan berdialog dengan masyarakat. Apakah ini akan kita teruskan atau misalkan masyarakat mengikhlaskan keluarga korban yang belum ditemukan tersebut. Sekiranya masyarakat tetap meminta pencarian diteruskan, maka kita akan tetap meneruskan pencarian sampai nanti batas di mana area itu sudah tidak mungkin lagi kita eksplorasi. Tapi tentu saja kita harapkan karena titik-titik asal rumah itu sudah kita mapping, sudah kita ketahui, kita punya perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah kejadian, kita tahu persis posisi rumahnya di mana, artinya titik pencarian itu sudah fix. Kita harapkan itu bisa membuahkan hasil yang positif dalam 1-2 hari ini. Baik, kita berdoa agar proses evakuasi 7 orang yang hilang masih dilakukan sampai dengan saat ini dapat berjalan dengan lancar, Pak Abdul. Kita ke Banjarnegara, 27-an orang dilaporkan hilang. Ada update terbaru terkait dengan hal ini, Pak Abdul? Ya, ini memang pada saat kejadian, jadi ini kejadian longsor di Banjarnegara ini sebenarnya rangkaian. Hari Sabtu itu ada longsoran, kemudian tapi belum sampai ke daerah pemukiman penduduk. Itu sudah menjadi atensi, BPBD mulai mengevakuasi masyarakat, ada yang keluar rumah sebagian, ada yang tidak. Kemudian hari Minggunya pukul 14.30 itu longsor besarnya terjadi, sehingga yang kemudian menyebabkan ada sekitar 46 rumah yang terdampak. Karena posisi 46 rumah ini langsung menghadang alur jatuhan atau alur luncuran dari material longsor. Nah, memang dari data posko darurat di lapangan ada 27 anggota keluarga yang belum ditemukan. Kita mengharapkan tentu saja 27 ini sudah mengungsi mandiri, tapi tentu saja kami dari BNPB, Basarnas itu sudah menurunkan tim gabungan yang juga nantinya akan kita lengkapi sebagaimana halnya di Cilacap, alat berat, personil, anjing pelacak, dan seterusnya, untuk benar-benar memastikan apakah 27 orang yang dilaporkan hilang ini memang dalam tanda kutip mungkin diduga tertimbun di bawah longsoran atau ada kabar lain. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kecamatan. Ya, Pak Abdul, dari temuan BNPB, korban hilang di Cilacap 7 orang, tapi kemudian di Banjarnegara jumlahnya lebih banyak dari itu, 27 orang dari informasi yang Anda kemudian konfirmasi tadi. Apa yang kemudian menyebabkan jumlah orang yang hilang di longsor Banjarnegara ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Cilacap? Temuannya apa? Kalau untuk Cilacap, daerah aliran material longsor ini tidak langsung menghantam kawasan pemukiman. Jadi meskipun daerah longsoran ini cukup panjang, hampir 900 meter, tetapi itu di sisi punggungan, artinya ada cekungan di sisi punggungan bukit yang kemudian material longsor ini bergerak di panjang punggungan ini. Pemukiman masyarakat di kiri kanannya. Sedangkan kalau untuk Banjarnegara, itu pemukiman masyarakat langsung menghadang alur luncuran material longsoran. Ini yang kemudian dari jumlah rumah terdampak itu Banjarnegara ada 46 unit, sedangkan yang Cilacap dalam tanda kutip hanya 16 unit. Tapi meskipun demikian,
di awal itu korban hilang sebelum berhasil dievakuasi 16 itu kan totalnya 23. Baik. Sedangkan di Banjarnegara itu 27 orang. Ya, banyak harapan tersandar kepada Anda dan juga tim dan juga masyarakat dan petugas yang ada di lapangan yang saat ini sedang terus mengevakuasi korban longsor yang ada di Cilacap dan juga Banjarnegara. Kita doakan agar prosesnya lancar. Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu untuk Anda, Pak Abdul. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Vicky. Pemirsa, pasca ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Namun yang mengejutkan, terungkap bahwa siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMP 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisyam, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisyam hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Terkait hal ini, Kapolres Tangerang Selatan telah bergerak cepat. Pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Kapolres juga menyebut orang tua korban bersedia berikan keterangan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya Muhammad Hisyam, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan, menjadi korban perundungan oleh teman kelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolahnya. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka di wajah dan kepala karena benda tumpul. Kini keluarga korban meminta keadilan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus perundungan di sekolah harus diatasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan juga diperbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya perundungan di sekolah membuat orang tua harus waspada. Berikut kami tampilkan informasi grafis yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendampingi anak korban bullying. Satu, dengarkan anak tanpa menghakimi. Anak perlu merasa bahwa orang tuanya adalah tempat aman untuk berbagi perasaan tanpa takut disalahkan. 2. Tunjukkan empati dan pastikan anak tidak merasa sendirian. Empati orang tua punya pengaruh besar terhadap pemulihan psikologis anak. Sementara itu, saat korban merasa tidak sendirian, maka beban emosional yang ditanggungnya akan berkurang. Lalu yang nomor 3, ajarkan cara kelola emosi dengan positif. Penting bagi anak untuk tahu bahwa marah dan frustrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, libatkan pihak sekolah dan profesional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh. Adapun yang terakhir, 5, bantu anak bangun kembali rasa percaya diri. Orang tua dapat bantu anak kembali bersosialisasi, pendukung minatnya, serta beri penguatan positif. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, serem amat Pak. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Kebakaran. Gede banget nih. Buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya, penyebabnya itu kompor itu. Kompor, apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu, sehingga cepat menjalar. Sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Hingga kita turunkan 3 unit dari pos Pasar Kemis, pos Sepatan, dan pos Rajeg. Alhamdulillah dengan 3 unit ini kita bisa menyelesaikan. Di
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hendak mengambil ikan hasil pancingannya, dua pemancing hilang tersapu ombak. Aksi dua pemancing terjatuh terjadi di Pantai Cikeus, Sukabumi, Jawa Barat, dan terekam kamera warga. Mantap guys. Ikannya meronta-ronta. Awas hati-hati. Oke. Awas. Momen ketika dua orang pemancing yang bernama Ujang Agus dan Denny Setiawan saat tengah memancing ikan di Pantai Cikeus, Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, terjatuh viral di media sosial. Sebelumnya kedua korban yang terlihat memancing di atas bebatuan, namun tak lama kemudian ombak besar datang. Kemudian dua korban terjatuh dan terseret ombak hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi untuk mencari kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal kedua korban hilang hingga ke tengah laut. Cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Korban berusaha untuk mengambil ikan, namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga korban terjatuh ke laut dan terseret arus sehingga korban hingga saat ini dinyatakan belum ditemukan. Basarnas beserta tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menerjunkan kurang lebih 50 personil. Pada hari Minggu, pencarian sempat dihentikan sementara. Namun, Senin pagi proses pencarian para korban kembali dilanjutkan. Basarnas Sukabumi mengerahkan 50 personil dan menggunakan perahu karet sejauh 2 mil dari lokasi kejadian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pembongkaran kios pedagang di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Para pemilik lapak menolak ditertibkan oleh petugas. Kericuhan terjadi antara petugas Satpol PP Kabupaten Asahan dan pedagang, sekaligus pemilik kios di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Aksi tarik-menarik terjadi hingga nyaris bentrok. Pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas. Beruntung petugas gabungan berhasil meredam amarah pedagang di lokasi. Sementara pembongkaran ini telah dilakukan sesuai prosedur dengan pemberian teguran untuk membongkar secara sukarela. Namun, teguran tidak diindahkan pedagang. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan penindakan penertiban pelanggaran Perda ya, yang menggunakan bahu jalan. Dan ini sesuai dengan SOP Pak Camat sudah mengeluarkan surat perintah peringatan ya 1, 2, 3 kita lakukan. Dan terakhir ini kita melakukan tindakan penertiban. Artinya pembongkaran secara paksa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan memang ini direncanakan sepanjang Budi Utomo, Jalan Budi Utomo sampai dengan Setelah bersih tegang, akhirnya pembongkaran berjalan lancar dengan pengamanan ketat petugas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad kepala cabang Bank BUMN tersebut ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban yang membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Dalam persidangan, auditor menghadirkan seorang ahli akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yaitu Edi Manafe. Terdakwa yang dihadirkan kali ini adalah Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal. Dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa seorang atasan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan kepada bawahannya. Namun, tindakan menyakitkan hingga menyebabkan kematian tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembinaan. Ahli juga memaparkan pembinaan oleh 1 orang tidak akan menimbulkan dampak fatal. Namun, pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang meskipun masing-masing hanya beberapa kali dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mendalami ataupun mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Bertrand Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Yang mau lihat nanti silakan aja, sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya, ini. Kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam
2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu, ya. Sementara itu Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tak hanya itu, seluruh hakim konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNewsroom bersama saya Wiki Ardian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap data penerima program makan bergizi gratis atau MBG sudah mencapai 44 juta orang. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Warga menangkap dan menganiaya seorang pria pengidap gangguan jiwa di kebun desa Cirama Hilir, Purwakarta, Jawa Barat. Warga emosi karena sebelumnya pria ODGJ ini mengamuk dan membacok 13 orang. 5 diantaranya terluka parah dan salah satunya adalah anak-anak. Pria ODGJ ini juga ditelanjangi dan dianiaya hingga babak belur. Kemudian setelah dibubarkan polisi, pria ODGJ berusia 29 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Sementara para korban yang dianiaya pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Ya, sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya dan bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemui. Petugas rumah sakit dan polisi menghimbau jika ada anggota keluarga terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, sebaiknya segera ditangani ahli dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas.
tapi kita masih menghargai. Sudah capek, Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, kericuhan mewarnai pembongkaran kios pedagang di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Para pemilik lapak menolak ditertibkan oleh petugas. Kericuhan terjadi antara petugas Satpol PP Kabupaten Asahan dan pedagang, sekaligus pemilik kios di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Aksi tarik-menarik terjadi hingga nyaris bentrok. Pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas. Beruntung petugas gabungan berhasil meredam amarah pedagang di lokasi. Sementara pembongkaran ini telah dilakukan sesuai prosedur dengan pemberian teguran untuk membongkar secara sukarela. Namun, teguran tidak diindahkan pedagang. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan penindakan penertiban pelanggaran TEPDA ya, yang menggunakan bahu jalan. Dan ini sesuai dengan SOP Pak Camat sudah mengeluarkan surat perintah peringatan ya 1, 2, 3 kita lakukan, dan terakhir ini kita melakukan tindakan penertiban, artinya pembongkaran secara paksa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan memang ini direncanakan sepanjang Budi Utomo, Jalan Budi Utomo sampai dengan Simpang. Setelah bersih tegang, akhirnya pembongkaran berjalan lancar dengan pengamanan ketat petugas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau kesiapan dan kondisi Satuan Batalion Teritorial Pembangunan 857 Gana Gajah Sora. Kedatangan Menhan untuk memastikan kesiapan dan memperkuat kemampuan Satuan Teritorial dalam mendukung tugas pertahanan negara. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisyam, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisyam hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Terkait hal ini, Kapolres Tangerang Selatan telah bergerak cepat. Pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Kapolres juga menyebut orang tua korban bersedia berikan keterangan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya Muhammad Hisyam, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan, menjadi korban perundungan oleh teman kelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolahnya.
Akibat peristiwa itu, korban menderita luka di wajah dan kepala karena benda tumpul. Kini keluarga korban meminta keadilan. Selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sedang... Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut. Sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga panik saat melihat api berkobar dengan hebat melanda permukiman di kawasan Pelita 8, Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat. Tugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung berupaya mengisolasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian kebakaran hebat, warga yang menjadi korban kebakaran mengais sisa barang berharga mereka di tengah puing-puing. Lagi nyari barang-barang yang masih bisa, ini ternyata tidak ada, diselamatin udah habis. Pada saat kejadian nggak ada yang bisa diselamatin? Nggak ada, nggak bisa. Semua nggak ada yang kebawa. Cuman ada surat-surat uang, satu tas kecil yang bisa kebawa. Karena ya emang api udah bercik kemana-mana, udah langsung nggak bisa. Untuk pakaian sekolah untuk pelajaran? Nggak ada. Ya, pemirsa, sedikitnya 54 rumah hangus terbakar dan mengakibatkan 350 jiwa dievakuasi ke pengungsian. Untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran di Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah. Selamat malam Hadisti, bagaimana kondisi terkini di pengungsian saat ini? Ya, selamat malam Wiki dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di Kelurahan Jatipulu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat akibat putusnya kabel sutet dan mengakibatkan 54 rumah warga hangus terbakar. Dan hingga Senin malam hari ini, sejumlah warga ini masih bertahan di posko pengungsian yang didirikan tak jauh dari lokasi kebakaran. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda Wiki dan juga pemirsa, di lokasi pengungsian ini ada 2 tenda yang didirikan ini baik dari BPBD DKI Jakarta dan juga dari Dinas Sosial, tempat sementara warga terdampak ini beristirahat pasca terjadinya kebakaran ini. Dan ada sekitar 350 warga yang terdampak kehilangan tempat tinggal mereka, namun hingga malam hari ini hanya ada sekitar 10 kartu keluarga yang masih memilih bertahan di lokasi posko pengungsian, karena memang beberapa di antaranya ini ada yang bertahan juga di aula masjid setempat, kemudian juga ada yang memilih bertahan di rumah keluarga ataupun juga di rumah tetangga yang tidak terdampak dari kebakaran ini. Dan hingga malam hari ini pun tadi kami sempat berbincang dengan warga terdampak atau pengungsi ini. Mereka terus mendapatkan bantuan yang memang terus disalurkan ini dari sejumlah pihak, baik dari BPBD ataupun juga dari instansi ataupun lembaga-lembaga lainnya, di mana mereka cukup merasa terpenuhi untuk bantuan, begitupun juga untuk fasilitas istirahat seperti tersedianya bantal dan juga selimut. Wiki. Ya, Adisti, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Gazebo di kampus Universitas Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang sedang berlatih teater.
polisi menggelar olah TKP untuk mengungkap penyebab ambruknya gazebo. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya, Reni Arumsari, akan menemani Anda dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wiki Ardian pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Mahasiswa pun panik dan berhamburan ke lokasi. Akibatnya, 18 mahasiswa yang sedang berlatih teater mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan. Tadi jurusan dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024 yang memang kebetulan lagi latihan drama yang memang hal tersebut sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah. Kalau kejadian itu emang pukul berapa sih tepatnya? Kebetulan pukul sekitar 12.50 menjelang jam 1. Sejumlah korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mendalami penyebab ambruknya gazebo. Gazebo atau sebagian bangunan depan di salah satu fakultas di kampus Unsil, yang mana itu menyebabkan 18 korban jiwa. Namun dari 18 korban jiwa itu terdiri dari 17 luka ringan, 1 yang luka berat. Dan yang luka berat itu sekarang sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Yang lainnya itu ada yang